Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lafia Zahra Sabila. Saya dari jurusan Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Negeri Semarang dari Rombel E, NIM 14014211169. Kali ini saya akan mempresentasikan dari mata kuliah Konsep Dasar IPA, materi mikroskop. Langsung saja kita mulai ya. Yang pertama yaitu sejarah mikroskop. Sejarah mikroskop yaitu pertama kali ditemukan oleh ilmuwan Belanda yang bernama Anthony van Leeuwenhoek. Atas penemuannya tersebut, Anthony dikenal sebagai Bapak Mikroskop. Dengan ditemukannya mikroskop menjadi terobosan terbesar dunia ilmu pengetahuan. Berkat ditemukannya mikroskop, penelitian-penelitian tentang ilmu pengetahuan dapat dilakukan. Pengertian mikroskop. Mikroskop adalah alat optik yang terdiri dari gabungan lensa-lensa yang membuat objek kecil yang tidak terlihat oleh mata biasa menjadi terlihat lebih besar. Macam-macam mikroskop. Mikroskop dibedakan menjadi dua, yaitu mikroskop monokuler dan mikroskop binokuler. Mikroskop binokuler dapat dilihat di gambar yang atas tersebut, yaitu mikroskop dengan satu lensa okuler. Pencahayaannya dengan cahaya sekitar yang dipantulkan dengan cermin. Mikroskop ini banyak dimiliki di sekolah-sekolah. Yang kedua yaitu ada mikroskop binokuler. Dapat dilihat di gambar yang bawah adalah mikroskop dengan dua lensa okuler. Pencahayaannya yaitu menggunakan listrik. Selanjutnya yaitu fungsi mikroskop. Fungsi mikroskop yaitu untuk memperbesar ukuran objek atau spesimen yang berukuran kecil. Mikroskop membantu mikrobiologis dalam mempelajari dan mendapatkan informasi tentang ciri-ciri organisme. Cara menggunakan mikroskop. Yang pertama yaitu saat menggerakkan mikroskop, selalu bawa dengan kedua tangan. Pegang lengan mikroskop dengan satu tangan dan letakkan tangan lainnya di bawah alas untuk menopang. Yang kedua yaitu putar revolver sehingga lensa objektif dengan daya terendah terkunci ke posisinya. Ini juga merupakan lensa objektif terpendek. Cara yang ketiga yaitu preparat Anda harus disiapkan dengan menempatkan kaca penutup atau kaca preparat di atas spesimen. Ini akan membantu melindungi lensa objektif jika menyentuh objek. Tempatkan kaca mikroskop di atas meja preparat dan kencangkan dengan penjepit objek. Anda dapat menekan bagian belakang penjepit objek untuk membukanya. Langkah yang keempat yaitu lihatlah lensa objektif dan meja dari samping dan putar knob fokus kasar sehingga lensa objektif bergerak ke bawah. Cara yang kelima yaitu lihat melalui lensa okuler dan sesuaikan sumber cahaya atau cermin dan diafragma untuk cahaya terbesar. Selanjutnya yaitu secara perlahan putar penyetelan kasar sehingga lensa objektif naik menjauhi objek. Lanjutkan hingga gambar menjadi fokus. Gunakan penyesuaian halus jika tersedia untuk pemfokusan halus. Jika Anda memiliki mikroskop dengan bidang bergerak, putar knob kasar sehingga bidang bergerak ke bawah atau menjauh dari lensa objektif. Selanjutnya, gerakan kaca objek mikroskop sehingga gambar berada di tengah bidang pandang dan sesuaikan kembali cermin, iluminator atau diafragma untuk gambar yang paling jelas. Selanjutnya, langkah terakhir yaitu Anda harus dapat mengganti ke lensa objektif berikutnya dengan hanya sedikit menggunakan penyesuaian fokus. Gunakan penyesuaian halus jika tersedia. Jika Anda tidak dapat fokus pada spesimen Anda, ulangi langkah 4-7 dengan lensa objektif berdaya tinggi terpasang. Jangan biarkan lensa objektif menyentuh objek. Komponen mikroskop beserta fungsinya. Yang pertama yaitu ada lensa okuler. Fungsinya adalah memperbesar bayangan benda, yaitu sifat bayangan maya tegak diperbesar. Yang
Yang kedua yaitu ada tabung mikroskop. Fungsinya adalah meneruskan cahaya dari lensa objektif ke lensa okuler. Yang ketiga ada revolver. Fungsinya adalah mengganti lensa objektif dengan perbesaran yang diinginkan. Selanjutnya yang keempat yaitu ada lensa objektif yang memiliki fungsi memperbesar bayangan benda. Selanjutnya yang kelima yaitu ada penjepit objek. Fungsinya adalah menjepit kaca benda. Yang keenam ada meja mikroskop yang memiliki fungsi tempat meletakkan objek. Selanjutnya ada lengan mikroskop yang berfungsi memegang mikroskop dan ada kondensor yang berfungsi lensa tambahan yang berfungsi mengumpulkan cahaya yang masuk dalam mikroskop. Selanjutnya yang kesembilan ada diafragma. Fungsinya adalah mengatur banyak sedikitnya cahaya. 10 ada cermin yang terdiri ada dua yaitu cermin cekung dan cermin datar. Cermin cekung berfungsi mengumpulkan dan mengarahkan sinar pada objek yang diamati. Cermin datar berfungsi memantulkan cahaya apabila sumber cahaya cukup terang. Yang ke-11 ada filter yang berfungsi mengurangi cahaya yang terlalu kuat. Yang ke-12 yaitu ada mikrometerskop yang berfungsi memfokuskan bayangan objek secara lambat sehingga tabung mikroskop turun atau naik dengan lambat. Yang ketiga yaitu ada sumber cahaya. Sumber cahaya sendiri itu ada dua, yaitu sinar matahari tidak langsung yang berfungsi yang direfleksi melalui cermin yang terletak di kaki mikroskop. Yang kedua yaitu ada lampu listrik. Lampu yang digunakan adalah jenis Dove dengan kekuatan 60 watt terletak 20 cm di depan mikroskop. Selanjutnya yang ke-14 atau yang terakhir yaitu ada kaki mikroskop, yaitu bagian dasar mikroskop yang berfungsi menyangga mikroskop agar tegak berdiri. Demikian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.